Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaih wa lam yusil ilaihim illa man arada ayusilahu ilaih. Maha suci Allah yang tidak menjadikan bagi para walinya petanda. Nggak ada tanda yang zohirnya bagi wali-wali Allah. Illa min haitsu dalilu alaih, kecuali penanda bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah banyak tandanya, termasuk semua makhluk-makhluknya menjadi ayat-ayat Allah, tanda-tanda adanya Allah. Walam yusil ilaihim, tidak akan sampai, tidak akan berjumpa dengan para wali Allah, dengan wali mursyid khususnya. Tidak akan berjumpa dengan wali-wali Allah kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, orang itu sampai kepada Allah. Kenapa? Karena wali-wali Allah khususnya wali mursyid adalah yang menyampaikan murid-muridnya menjadi wusul ilallah, tersampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang nggak dikehendaki oleh Allah wusul ilallah, sampai kepada Allah, maka tidak akan berjumpa dengan wali mursyid. Sebab wali mursyid punya tugas supaya mengajak murid-muridnya wusul ilallah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah khiyarul khalqi, sebaik-baiknya makhluk. Jadi dari tiga hal: pertama, kita jadi manusia; yang kedua, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam; yang ketiga, jadi umat Nabi yang dijumpakan dengan pewaris Nabi. Sebab mursyid adalah pewaris Nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Maka tidak akan sampai, tidak akan berjumpa dengan wali mursyid kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, orang itu wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Sarah Hikam, kalau iman kepada Allah, banyak orang yang percaya kepada Allah. Kenapa? Sifat Allah jauh berbeda dengan makhluknya sehingga mudah membedakannya. Tapi kalau wali mursyid, ada sifat kesamaan dengan sesama manusia yang lain. Itulah yang disebut dengan basyariyah, sifat kemanusiaannya. Maka kalau kita melihat ya, para nabi, para rasul diutus kepada satu kaum, banyak kaum yang menolaknya. Kenapa? Sebab kaum yang menolaknya melihat sosok nabi dan rasul itu sama seperti mereka, sama dari sisi kemanusiaannya. Dalam Al-Quran kata kaumnya, masa nabi suka makan, masa nabi suka jalan-jalan ke pasar. Seandainya nabi yang diutus itu adalah dari kelompok malaikat yang membawa emas yang banyak, kami akan iman kepada utusan itu. Jadi mereka menganggap rasul itu, nabi itu dari malaikat. Kalau dari sesama manusia, sama saja. Begitu juga pelanjutnya para mursyid, sama, suka makan. Yang kelihatan oleh orang awam basyariyah, sifat kemanusiaan yang umumnya, atau sifat kekhususannya. Yang tampak oleh orang awam sifat kemanusiaannya. Sifat khususiat yang Allah berikan ke dalamnya, itu yang harus digali, karena di situ hijab-hijabnya. Sama, nggak ada bedanya, kan gitu. Maka sifat kekhususan dipilih sebagai mursyid, nah itu ya yang harus digali, sehingga disitulah hijab. Nah, hijabnya itu adalah sifat kemanusiaan. Maka kalau Allah tidak berkehendak kepada orang itu mewusulkan kepada Allah, maka selamanya tidak akan berjumpa dengan wali mursyid. Tapi kalau Allah idza arada ayusilahu ilaihi, ketika Allah berkehendak kepada orang itu wusul kepada Allah, akan wusul hatinya kepada Allah, akan tunduk zahir dan batinnya kepada Allah, maka Allah pertemukan dengan wali yang mursyid. Nah, ini adalah konsep dari konsep Thariqah Sufiyah. Jadi yang pertama bukan nyari dalil dulu, nyari orangnya dulu, nyari mursyidnya dulu, baru ilmunya didapatkan. Para ulama sufi menamai ulamanya itu dengan mursyid, sang pembimbing. Tepat dalam surah Al-Kahfi ayat 17, waliyan mursyida. Diambil mursyid. Ulama terlalu umum, pendekatannya ilmunya. Tapi kalau mursyid, irsyadnya, bimbingannya. Sebab sesungguhnya agama itu adalah bimbingan. Dari siapa? Bukan sembarang orang, pilihan. Allahu yastofi, lihat kalimatnya, istofa, yastofi, dari sofa. Masukkan ke wajan ifta'ala, istofa, asalnya istapa. Jadi istofa, sofa artinya apa? Murni, bersih. Istofa, yastofi artinya pilihan, seleksi. Perhatikan, ketika Allah akan menurunkan agama, Allahu yastofi, Allah memilih. Pertama, minal malaikati, dari para malaikat. Dipilih oleh Allah, malaikatnya bukan asal malaikat, tapi Jibril alaihissalam, ruhul amin, ruh yang terpercaya, penyampai risalah Allah dari Allah kepada para rasul. Jadi para rasul, para nabi itu bukan orang sembarangan. Basyarun laisa kal basyar, manusia biasa, manusia tapi bukan manusia pada umumnya. Basyarun laisa kal basyar. Para rasul, pertama malaikat itu dipilih. Jibril alaihissalam yang pantas membawa risalah. Jadi Allahu yastofi minal malaikati, Allah memilih dari kelompok malaikat untuk menyampaikan risalahnya. Jibril lah yang terpilih. Rusulan itu memilih utusannya. Wa minan nas, baru Allah memilih utusan dari manusia. Dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua disebutkan dalam Al-Quran, ada Nabi, Rasul 25 disebutkan.
Wa minhum man lam naksus. Sebagian besar lagi tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Yang dikisahkan hanya berapa? 25 wajib dihafal tuh, lihat. Di meja ini. Dibaca nggak itu? Bukan indahnya aja, baca. Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam. Jadi para nabi dan para rasul orang-orang pilihan. Bukan seperti manusia pada umumnya. Kemudian setelah nabi akhir zaman wafat, maka orang-orang pilihan itu terus. Namanya ulama atau mursyid. Jadi mursyid itu adalah, ulama itu bukan orang sembarangan pada umumnya manusia. Kenapa dipilih? Agama itu karunia terbesar. Yang dapat agama ini bahagianya bukan sebatas di dunia, sampai di alam yang abadi. Dengan agama yang dipilih ini, diberikan kepada orang-orang pilihan, para nabi dan para ulama, para mursyid, supaya agama ini benar-benar bisa memberikan pemanfaatan yang besar. Pemahamannya tidak salah. Tapi kalau agama ini diberikan kepada sembarangan orang, pahamnya akan berantakan.